Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang Kitabul Jinayat, pembahasan tentang kriminal, dan kita bahas yang pertama adalah tentang hukum Islam bagi orang yang na'udzubillahi min dzalik, bagi orang yang melakukan pembunuhan. Orang yang wajib diqisas itu di dalam masalah pembunuhannya itu ada 3 cara, ya. Jadi 3 cara pembunuhan ini yang wajib diqisas. Maksud qisas bisa dihukum bunuh juga, atau nanti ada membayar diat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah pembunuhan dengan disengaja. Jadi orang zaman sekarang ini naudzubillah min dzalik sangat mudah terpancing emosinya. Hanya masalah sepele bisa sampai menghilangkan nyawa orang. Ini harus berpikir jernih ya kita ini. Hati-hati dalam hidup ini. Nah, bagaimana kalau ada orang membunuh dengan sengaja? Membunuh dengan sengaja itu adalah orang yang membunuh menggunakan alat perkakas yang biasanya perkakas itu bisa digunakan untuk membunuh orang. Umpama menggunakan pisau, menggunakan parang. Dia menggunakan alat ini. Atau dia tidak menggunakan alat, tetapi dia ahli bela diri. Dia bisa memukul di area yang bisa berakibat fatal apabila dipukul di area itu. Umpama di kepala atau di jantung atau di mana begitu ya. Tentu yang paham ini orang yang ahli bela diri. Dan dia memang ada nawaitunya, ada kata orang kita nawaitu. Ada niat memang sengaja ingin membunuh. Ya intinya pembunuhan berencana lah istilah kita ya. Pembunuhan berencana. Nah, orang yang seperti ini yang sudah dipastikan oleh hakim, diputuskan bahwa ini adalah memang membunuh dengan sengaja, hukuman orang yang membunuh ini wajib diqisas. Diqisas itu berarti dia juga wajib dibunuh. Nah, wajib dibunuh. Bapak-bapak jamaah ibu juga yang pernah berangkat umrah atau berangkat haji, biasanya kita ada jalan-jalan di Jeddah sebelum kepulangan ke bandara, sebelum kita masuk ke bandara. Kita akan dibawa keliling-keliling sebentar di Jeddah, daerah mungkin Kornes itu, atau kita akan ngelihat melewati Masjid Qisas, melewati apa namanya itu makamnya Siti Hawa, kuburannya Siti Hawa ya, besar panjang. Dan yang kita sebutkan tadi, kita melewati salah satu masjid namanya Masjid Qisas. Sampai sekarang masjid itu ada, namun sekarang tidak lagi masjid itu digunakan untuk mengqisas orang. Dulu memang benar-benar pancung di situ dan dipertontonkan pembunuhan qisas itu di hadapan orang banyak, dan itu dilakukan setelah sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat diqisas pancung.
di negara lain mungkin ada caranya bukan dipancung. Kalau tidak salah ya, di negara Yaman kisos itu dengan cara ditembak di daerah jantung. Dan itu di hadapan halayak umum, Kalau di Indonesia, wallah alam ya, mungkin yang kita dengar juga ditembak di jantung, tapi tidak di halayak umum. Bahkan yang nembak ini juga supaya tidak timbul trauma, itu yang menembak itu bukan satu orang, tapi umpama 10 orang penembak. Kemudian yang menembak ini dari 10 ini hanya satu yang punya peluru. 9 orang tidak ada pelurunya pistol itu. Dan tidak ada yang tahu yang mana yang ada pelurunya. Ketika disuruh tembak, kenalah orang yang dikisos tadi, peluru tadi, ya kena badannya, mati. Tapi nggak tahu siapa yang nembak ini, karena di antara 1 sampai 10 itu hanya satu yang ada pelurunya. Senjata tadi hanya satu yang ada pelurunya. Dan kalau tidak salah, wallah alamnya saya tidak paham juga, ditutup mata. Apakah yang ditutup mata itu orang yang dibunuh atau orang yang membunuh? Orang yang mengkisoskan, kalau begitu, kalau nggak salah. Ditutup mata supaya tidak ada timbul trauma. Di negara lain mungkin ada dengan cara disetrum dan sebagainya. Ini kalau memang sudah terjadi pembunuhan berencana, maka orang yang membunuh wajib dikisos. Yang pernah kami ceritakan di sini, wallah alam benar tidaknya, kalau Al-Gojo, Jallad Al-Gojo dulu di Saudi itu tukang apa namanya ini, Al-Gojonya ini itu adalah keturunan, tidak boleh sembarang orang, karena traumanya itu luar biasa loh. Trauma itu luar biasa, jangankan membunuh terang-terangan, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah, orang yang nubruk saja, tabrakan begitu, itu traumanya sampai mati pun susah menghilangkan trauma itu. Kalau terjadi insiden kecelakaan sampai menghilangkan nyawa orang itu sampai kapanpun biasanya orang yang supirnya itu traumanya luar biasa itu. Nah, tapi kalau orang yang Al-Gojo yang kami tahu di Mekah sana itu keturunan, dan setelah mereka memancung kepala orang yang dikisos tadi, Al-Gojo ini akan mengambil darahnya yang ada di pedang itu, lalu orang Banjar memalitkan ke bahasa kita, melulurkan darah itu ke anaknya, yang mana kira-kira anak ini punya keberanian jadi tukang jagal. Itu ditaruh di mana, di badannya anak itu, di kepalanya ke di mana, mensugesti bahwa kamu penerus bapak kalau seandainya bapak ini telah selesai tugasnya, baik tugas di masa hidupnya atau meninggal dunia. Sedangkan Al-Gojo ini ya, yang Al-Gojo ini tidak ada kisos, karena dia membunuh dengan cara yang hak. Jadi kalau tukang Al-Gojo ini membunuh yang dikisos, lalu Al-Gojo dikisos lagi, oh tidak.